Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siswa Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode yang lalu, kita telah mengetahui apa itu hernia. Kali ini, kita akan mengupas lebih jauh apa saja gejala hernia pada anak bersama dokter dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Hernia dapat terjadi pada semua umur, baik tua maupun muda. Pada anak-anak atau bayi, lebih sering disebabkan oleh kurang sempurnanya proses vaginalis untuk menutup, seiring dengan turunnya testis atau buah sakar. Biasanya, yang sering terkena hernia adalah bayi atau anak laki-laki. Pada orang dewasa, hernia terjadi karena adanya tekanan yang tinggi dalam rongga perut dan kelemahan otot dinding perut karena faktor usia. Sebenarnya kalau kita mendiagnosis hernia itu kita bisa tahu dari anamnesis, jadi dari cerita riwayat penyakit pasien tersebut, bisa juga dari pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lain yang menunjang pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan foto. Tapi pada hernia ini sebetulnya ada anamnesis atau riwayat yang khas di mana biasanya orang tua melihat adanya benjolan yang keluar masuk dari rongga perut dan menonjol di lipat paha atau di kantung kemaluan kalau pada anak laki-laki. Kalau pada anak perempuan biasanya di sisi sebelah kiri atau kanan dari kelamin luarnya itu biasanya ada tonjolan, terutama kalau anaknya menangis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya kalau benjolan itu kita bisa lihat dan kita raba, itu bisa kita dorong masuk ke dalam, kecuali dia dalam keadaan terjepit, sehingga dia tidak bisa didorong ke dalam. Dan yang ketiga adalah kalau telah terjadi jepitan dari usus yang masuk ke dalam saluran atau kantung hernia tersebut, maka akan menimbulkan gejala yang lebih berat tentunya, yaitu berupa gejala-gejala sumbatan usus. Misalnya muntah, kemudian anaknya sakit perut, kemudian perutnya kembung, dan efek-efek lain menimbulkan misalnya gangguan cairan dan elektrolit pada anak atau bayi tersebut. Jadi kalau ada benjolan di lipat paha atau di skrotum, memang ada beberapa diferensial diagnosis. Ada beberapa kelainan yang mirip tetapi berbeda. Jadi misalnya hidrokel, kita mengenal ada hidrokel, yaitu adanya cairan atau kantung skrotum itu terisi cairan, dan itu mirip kalau ada hernia yang salurannya terbuka sampai ke skrotum. Nah, kelainan lain misalnya juga ada misalnya pembesaran kelenjar getah bening di lipat paha misalnya. Itu juga bisa menyebabkan atau bisa menyamarkan dengan keadaan yang hernia tadi. Nah, bagaimana kita membedakannya? Sebetulnya memang harus dibedakan karena masing-masing kelainan itu mempunyai penanganan yang berbeda. Kalau hernia misalnya, kalau kita itu jelas hernia, dia harus dilakukan tindakan operasi secepatnya. Kalau dia hidrokel, itu kita masih bisa punya waktu untuk menunggu 1-2 tahun. Nah, kalau hidrokel biasanya cairan yang di dalam kantung skrotum itu tidak bisa kita dorong ke atas. Karena salurannya meskipun sama dengan saluran yang terjadi pada hernia, dia mempunyai dimensi yang lebih kecil sehingga tidak bisa dimasukkan dengan cepat ke dalam rongga perut. Kalau itu kelenjar getah bening, biasanya lokasinya agak sedikit berbeda karena kelenjar getah bening itu biasanya ada rangkaian kelenjar getah bening inguinal yang terletak di lipat paha, dan kadang-kadang dia bergerombol, berkelompok beberapa kelenjar menjadi satu. Hernia pada bayi dan anak seringkali tidak memberikan keluhan sebelum terjadinya komplikasi. Umumnya, diawali dengan adanya benjolan, namun seringkali tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, karena tidak menimbulkan keluhan dan masalah untuk bayi dan anak tersebut. Ya, yang pertama adalah dia bisa simptomatis atau asimptomatis. Simptomatis artinya dia ada hernia dan menyebabkan gejala-gejala sampai komplikasi. Kalau misalnya asimptomatis itu dia ada hernia tetapi dia tidak menimbulkan gejala atau komplikasi yang merugikan pada si anak. Kalau misalnya hernia itu menimbulkan
komplikasi biasanya itu tadi dengan gejala-gejala yang lebih jelas, misalnya adanya muntah, adanya nyeri, adanya perut kembung, dan seperti saya katakan tadi adalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Sebenarnya tergantung dari hernia yang mana yang kita temukan pada si anak atau bayi tersebut. Kalau hernia inguinal itu dampaknya terutama adalah kalau terjadi komplikasi jepitan usus. Jadi usus yang masuk kemudian terjepit dan itu menyebabkan terjadinya gejala-gejala sumbatan usus. Kalau misalnya hernia di umbilikal atau yang kita sebut dosol, itu biasanya jarang secara insidensinya jarang menyebabkan jepitan usus. Itu mungkin karena hernia di umbilikus itu cincinnya itu terdiri dari jaringan ikat yang kaku. Sementara kalau di hernia inguinal itu cincinnya tidak saja hanya jaringan ikat tetapi juga otot, sehingga dia bisa menyebabkan kontraksi dan jepitan. Sementara kalau hernia umbilikal biasanya karena dia kaku mungkin dia jarang menyebabkan jepitan. Kalau hernia diafragmatika artinya jepitan artinya ada defek di diafragma, maka itu gejalanya lebih ke arah gejala pernafasan. Jadi misalnya anaknya jadi sesak, kemudian biru, dan pada akhirnya menimbulkan tanda-tanda distres pernafasan. Nah, kalau hernia interna, artinya adanya defek di dalam rongga perut, misalnya di penggantung ususnya bisa masuk ke dalam defek tersebut, itu juga akan menimbulkan gejala-gejala sumbatan yang mungkin agak sulit mendiagnosisnya karena dia di dalam. Tapi biasanya kita hernia interna yang kita sebut hernia interna itu baru terdiagnosis setelah kita lakukan tindakan operasi. Kasus bayi dan anak penderita hernia tercatat cukup banyak. Meski namanya terkesan cukup indah, hernia ternyata dapat menimbulkan bahaya. Bila hernia terdiamkan tanpa penanganan yang tepat, dapat menimbulkan komplikasi yang berat sampai kematian. Jadi penanganan hernia ini memang ada ketentuan yang harus kita ikuti sebagai berikut, bahwa hernia merupakan satu defek yang bisa menimbulkan komplikasi yang tidak ringan. Dalam hal ini adalah jepitan usus. Oleh karena itu biasanya kalau anak dengan hernia kita menganjurkan untuk dilakukan operasi sesegera mungkin. Sesegera mungkin itu artinya bukan pada saat dia datang kita langsung operasi, tetapi mungkin dia diberi penjelasan bahwa hernia ini bisa menimbulkan jepitan dan menimbulkan komplikasi, terutama komplikasi sumbatan usus dan kerusakan usus sendiri akibat jepitan dari ususnya, sehingga dia memerlukan penanganan yang nantinya akan lebih kompleks. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita mendiagnosis satu hernia inguinal atau hernia di paha, maka anak tersebut harus dilakukan operasi secepatnya. Ya, tentu saja kalau hernia itu telah menyebabkan komplikasi yang serius. Seperti tadi saya katakan bahwa hernia bisa menyebabkan sumbatan usus, dan sumbatan usus itu sendiri kalau tidak ditangani akan berlanjut dengan beberapa kejadian yang akan mengancam jiwa si bayi atau si anak. Misalnya saja, kalau terjadi hernia dan dibiarkan berlarut-larut, maka akan terjadi tadi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi pasiennya akan dehidrasi, mula-mula dehidrasi ringan, dehidrasi berat, dan selanjutnya bisa terjadi infeksi dan bisa lari ke sepsis. Nah, kita tahu bahwa kelainan-kelainan yang lain diakibatkan oleh misalnya perut yang kembung akibat daripada sumbatan usus tadi, dan itu bisa mengganggu pergerakan diafragma karena pada bayi pernafasan itu terutama dibantu oleh otot-otot diafragma, bukan otot-otot dinding dada. Jadi kalau misalnya diafragmanya tertekan demikian hebat sehingga sulit bergerak, akan menyebabkan gangguan pernafasan dan akhirnya mengakibatkan oksigenasi yang kurang,
dan berakibat fatal terhadap misalnya jantung dan organ-organ lain. Hernia bukanlah penyakit turunan. Proses terjadinya hernia pada bayi dan anak berbeda dengan hernia pada orang dewasa, yang biasanya terjadi karena kelemahan otot dinding perut. Sedangkan pada bayi dan anak-anak, hernia terjadi di daerah perut akibat penyakit bawaan. Tentu Anda tidak ingin buah hati Anda mengalami hernia, bukan? Untuk itu ketahuilah gejalanya sehingga dapat ditangani sejak dini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penanganan hernia ini. Sampai jumpa.